ke Belanda nanti itu nyari naskah yang ditulis disalin tahun 700-an. Di situ ada keterangan tentang Muhammad bin Ali Al-Qolai yang dulu sempat dikira Kiai Imad itu nasabnya Muhammad bin Ali Al-Qolai itu dicangkok oleh Muhammad bin Ali Sohib Mirbad itu. Kenapa saya bilang eh, ini orang agak iltibas ya. Ada Muhammad bin Ali itu 4 orang ya. Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, Muhammad bin Ali Al-Qolai, Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali Batohan. Empat-empatnya itu kan 2 orang yang berbeda, meskipun nama dan bapaknya itu sama, tapi njit, buyut, canggahnya itu berbeda. Saya tuh pengen mengulang sebuah teorinya dari Profesor Eng Seng Ho dari The Grave of Tarim. Itu orangnya masih hidup. Saya ingat saya itu ada 2 profesor itu. Orang Hadromi itu Kiai Imad, itu orang Hadorimah atau orang Hadramaut itu orang yang punya budaya dikenal melalui silsilah, melalui berdasarkan genealogi. Kita itu di Indonesia itu kan hai Fulan bin Fulan itu bukan hal yang lazim ya. Hai Kiai Imad bin Usman, kayak orang menyebut orang lain cara pengenalannya itu berdasarkan nasabnya. Jadi itu satu hal yang kayaknya tidak menjadi perhatian Kiai Imad. Makanya pertanyaan Kiai Imad apakah ada pencakokan-pencakokan itu? Padahal di kitab yang lebih tua dari Al-Barqah Al-Musyqah itu kabilah Ba'alawi itu udah dikenal sebagai pertama keluarga atau klan yang dikenal sebagai orang-orang soleh, ahli ilmu. Mungkinkah jika memang dikenal seperti itu oleh penduduk Hadramaut, ada peluang untuk mencangkokkan nasabnya sendiri ke orang lain gitu? Padahal orang Hadrami sendiri dari penelitian Eng Seng Hu itu kan ya orang yang dikenal melalui silsilah, Ya, melalui kalau nasabnya gitu. sebentar ya. Ya kalau kesolehan kan Allahu a'lamu bimani taqwa ya. Nah, orang yang dikira wali aja sekarang kan ada mencangkokkan kuburan itu. Jadi Oke, clear. Itu gak relevan untuk pembahasan ini. Tapi yang pasti gini kayak Mat. Saya tuh kenapa berusaha mencari sumber atau bukti material yang non Ba'alawi karena Kiai Imad kan agak agak menolak kan, ada resistensi jika itu sumber ditahkik atau ditulis oleh Ba'alawi. Keladatan akhir tuh clear, ditulis oleh non Ba'alawi dan kitabnya versi cetak itu dieditor oleh 2 orang yang non Ba'alawi. Memang orang ya Hadromi tapi non Ba'alawi kan itu tuh clear gitu. Dan orang itu clear. penulisnya mu'alif naskahnya ada Kiai Imad. Yang paling dekat dengan Keladatan Akhir yang wafat 900-an itu saya dapat yang 1015 Hijriah disalin ulang. Gak sampai 100 tahun itu penulisnya Keladatan Akhir itu wafat, naskah yang Nah, kalau 50 Daten Nahar itu Mas Rumel kan wafatnya 944 ya. Ini saya punya kitabnya. Ini wafat 947. Jadi tetap saja ini abad ke-10 setelah nasab Alawi itu dibangun begitu kokoh. Karena nasab Alawi ini dibangun dengan kitab-kitab yang banyak di abad 9 dan abad 10. Saya melihat ada sekitar 10 kitab itu yang dibangun, ditulis sehingga kemudian menjadi begitu terlihat rapi dan permanen. Tetapi ternyata sambungan kabel dari laptop atau internet atau dari komputer yang banyak itu, yang orang menelitinya dia kabel belah sini, kabel belah sini, ternyata di ujungnya itu tidak disambungin ke listrik, jadi semuanya mati gitu. Yang lain mencari kabel-kabel, ini komputer ini yang nggak masuk ininya setrumnya, ini komputer ini, ternyata di ujungnya nggak ada sambungan listrik. Nah itu Mas Rumel mencari Abul Jadid ketersambungan dengan Alwi, mencari ketersambungan dengan Basri, sementara Abdullah ini aja ke Ahmad bin Is ini nggak nyambung. Oh Karena ya, itu itu berarti problemnya kan di isnadnya mungkin ya. Isnad historis lah kalau boleh bilang. Mencari Ubaidillah historis kan perlu isnad historis. Sementara tadi ya, aku baru menampilkan sebuah naskah yang ditulis oleh seseorang yang wafat tahun 855. Tagihan kemudian kitab ini berdasarkan apa kan gitu ya, ya. Nah, ya, kalau misal kitab itu tidak dianggap karena punya jarak antara yang ditulis misal Al-Faqih Al-Muqaddam itu 600-an, abad ke-7. Kitab ini ditulis abad ke-9. Ada kesunyian 200 tahun. Gimana caranya orang bisa menulis seorang tokoh yang wafat 200 tahun sebelumnya kan gitu. Nah, ikhtiar betul. saya kan mencari kabel-kabel itu, kayak. Makanya saya nyebut di kemarin itu
Mohon maaf jika tidak berkenan ya. Memang Kiai Imad kemarin itu kekeliruannya itu kan keterbatasan literatur. Itu saya tahu dari beberapa bocoran karena beberapa kali bikin trivial itu. Ketika saya nunjukin satu naskah tua itu saya persis itu dapat dari Telegram. Yang dari Gus Hasan, siapa? Gus Aziz. Terus itu juga dapatnya di internet. Makanya saya tuh berharap adanya iktikad baik untuk mencari naskah yang memang diklasifikasi oleh banyak perpustakaan gitu. Arba'in itu Gini, Kiai, tadi kan sempat nyebut Habib saya Salim bin begini Indah. Mas Romel, bukan males, tapi dari rekonstruksi nasab Balawi yang saya lakukan, ini konstruksi nasab Balawi ini memang saya meyakini 99% ini enggak ada. Jadi dari apa namanya, kita kan bisa menghitung ya, kalau 1, 3, 5, 7 gitu kan berarti itu bilangan-bilangan ganjil. Kalau 2, 4, 6 itu pasti kesananya 8. Itu kita walaupun tidak menyebutkan 2, 4, 6 berapa? Pasti semua orang 8. Kalau 1, 3, 5, 7 kan. Nah, kita sudah dapat mengetahui konstruksi di sana itu nggak bakal ada, Mas Rumel, kecuali diadak-adakan. Oke, Dari itu mana kan bisa susunan algoritma atau pola 1, 3, 5, 7 ya kayak ya, perhitungan kursi di caleg lah ya. Itu kan sebuah pola. Makanya setelah 7 kita tahu angka setelahnya. Maksud saya gini, ya, algoritma itu disusun memang berdasarkan pola ya, tapi kan harus harus polanya itu kan sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif. Makanya ketika Kiai Imad berusaha mendorong orang-orang untuk mempercayai ada pola, interpolasi, terus dimudahkan dengan 1, 3, 5, 7 seterusnya kita nggak perlu nulis karena orang tahu angka setelah 5 itu apa, berarti kan 7. Itu ya. kayaknya berangkat dari sebuah istiqro nakes karena materi tasawurnya itu ya. Maksud saya tasawur ketika Kiai Imad menuduh Husain Al-Habsyi menginterpolasi naskahnya. Ketika naskah itu saya dapatkan semuanya nggak ada tuh yang diubah-ubah oleh Husain Al-Habsyi. Ketika Yusuf Jamalulail naskah Yusuf Jamalulail masih hidup. Dia menunjukkan naskah beberapa halaman nggak ada tuh yang diinterpolasi. Dia sama anaknya itu memberikan bagan saja. Kayak diagram di Iya, Abnaul Imam itu. betul. Dan kalau ada Ar-Raudul, Dalam bagan itu ditulis Abdullah namanya kan. iya Ditulis betul Abdullah. Abdullah. Jadi itu Betul. udah Penambahan itu apakah salah atau tidak itu yang bikin saya bertanya-tanya kan. Ini kan Kiai Mas sebenarnya kan sudah memberikan pertanyaan yang valid yang sebenarnya itu harus dijawab bukannya langsung disimpulkan. Ketika ya. pertanyaan itu saya bawa, diakui atau tidak, apa yang saya lakukan itu kan sebenarnya kan pekerjaannya Kiai Imad yang sedang saya ambil alih. Kiai Imad mengusulkan sebuah Terima kasih pertanyaan, ada dulu. kesunyian Terima kasih 550. sekali. Nah, akhirnya saya ambil alih kan, saya take over terus mencari naskah-naskahnya dan membandingkan antar naskah gitu. Naskah yang saya miliki saya jamin tidak akan ada di internet karena saya udah ngakses sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Kali pertama bikin video itu akhirnya dibantu beberapa teman sumber-sumber naskah yang bisa didapatkan melalui internet. Itu semuanya saya download dan tidak ada satupun. Makanya perlu nyari di tempatnya langsung. Seperti Ajurus Safaf tadi, yang beredar cuma satu, saya jamin itu. Yang tadi yang baru saya tunjukkan itu Ibrahim bin Mansur punya satu naskahnya As-Sajarah Al-Barokah. Kiai Imad pasti cuma dapat 4 halaman tambah 2 orang lagi itu. Iris kuping saya kalau lebih itu. Karena itu satu-satunya yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin Mansur itu. Nah, kemarin pas waktu di Madinah ketemu sama Said Anas dan saya mengkopinya ulang. Dan dia pun tidak yakin kalau ini ditulis oleh siapa? Fakhruddin Ar-Razi karena Qasim Al-Amin, penulis naskah Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang 927 itu tidak ada redaksi seperti Wahid bin Samsudin. Wahid bin Samsudin bilang ini kan ditulis dari sebuah naskah yang disohehkan oleh mu'alifnya langsung. Di naskahnya Naqobah Hijaz itu gak ada kayak gitu. Bahkan awalnya Ibrahim bin Mansur itu mengira, aku kira ini karyanya Ibn Inabah loh. Gitu. Tapi kok dari Iran kok ujuk-ujuk mengatakan ini Al-Musamma Bisyajarah Al-Mubarakah gitu. Makanya ya Mas Anda tahu Romel kan sendiri. udah ketemu dengan pentahkiknya Semadi Arojai. Gimana menurut Semadi Arojai itu? Sama seperti yang saya katakan, beliau cuman intisab tapi gak mentasdek, tidak langsung membenarkan. Dan Ya, saya karena Al-Mar'asi juga sama. Mel, seorang peneliti yang jujur itu ketika menemukan